Hai, jumpa lagi masih bersama dengan Ibu, masih di Indonesia Asik ya. Mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan dan tentunya asik. Di video ini Ibu masih membahas materi tentang artikel. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menuntun kalian membandingkan unsur kebahasaan artikel, opini, dan buku ilmiah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa artikel opini ini ada kesamaannya dengan artikel ilmiah. Ibu akan jelaskan dulu ya sedikit mengenai karya ilmiah murni. Karya ilmiah murni ini memiliki ciri-ciri menggunakan bahasa yang baku. Dengan kata lain, ini tidak menggunakan bahasa sehari-hari ya. Selanjutnya ciri yang kedua adalah penulisan yang sistematis. Cara penulisan yang sistematis ini jelas memenuhi kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. Selanjutnya ciri yang ketiga adalah topik bahasannya ilmiah. Topik bahasan yang membahas permasalahan dalam bidang ilmiah dan penelitian yang jauh dari jangkauan masyarakat pada umumnya. Sementara karya ilmiah populer atau artikel opini ini memiliki ciri-ciri yang berbanding terbalik dengan penjelasan Ibu yang sebelumnya. Karya ilmiah populer atau artikel opini ini menggunakan bahasa yang tidak baku. Jadi karya ilmiah populer lebih mengutamakan pemahaman masyarakat awam terhadap karya tersebut. Selanjutnya ciri kedua adalah cara penulisannya yang sistematis, tetapi tidak berdasar kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang mencakup bahasa bab per bab. Selanjutnya ciri yang berikutnya adalah topik berkaitan dengan masyarakat, di mana topik bahasannya ini cenderung membahas permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat dan masalah di sekitarnya. Pada karya ilmiah populer biasanya kita temui pada majalah, koran, ataupun tabloid. Contoh karya ilmiah populer misalnya, cara memelihara kesehatan di usia tua. Mengembangkan kreativitas buah hati. Manajemen waktu yang efektif. Nah, dari judul karya ilmiah populer tersebut, kita bisa melihat bahwa tema ataupun topiknya adalah mengenai kehidupan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan persamaan karya ilmiah murni dan populer. Karya ilmiah murni dan populer ini memiliki metode ilmiah yang sistematis, lalu menyajikan data, selanjutnya netral dan objektif. Baiklah, mari kita cermati kedua kutipan yang terdapat pada layar kalian dan simak dengan baik pembacaan teksnya. Kutipan pertama, indah dan aneh. Itu yang terucap saat kita perhatikan tumbuhan yang bentuknya seperti kantung semar dan bergelantungan di setiap ujung daun itu. Bunga itu tidak lain adalah kantong semar. Sincerek. Begitulah orang Sumatera Barat menyebut tumbuhan yang termasuk golongan Nepenthes ini. Secara sepintas lalu, memang tumbuhan ini menampilkan keindahan dan keunikan dari kantong-kantong yang berwarna cerah. Namun, di balik itu semua, tumbuhan ini merupakan penjebak serangga yang ulung. Tumbuhan ini bentuknya memang aneh. Bila dilihat dari batangnya, tumbuhannya tak jelas dan mirip herba. Tumbuhan berbatang lunak dan tak berkayu. Namun, apabila diperhatikan lebih jelas lagi cabang, tumbuhan ini sama sekali tak lunak, malah terlihat seperti rotan dan kita pun menyebutnya sebagai perdu atau pohon. Tetapi dari semuanya itu sosoknya pun tak mirip dengan pohon. Lantas, apa ya tumbuhan yang aneh ini? Pada kutipan kedua, globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia pada buku Edison A. Jamli 2005.
Proses globalisasi ini berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, dan terutama pada bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan kepentingan yang dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat dihindari kehadirannya, terutama dalam bidang pendidikan. Bagaimana? Setelah kalian menyimak, dapatkah kalian merasakan perbedaannya? Pada kutipan pertama, ketika membaca, kalian akan langsung paham. Berbeda pada kutipan kedua. Penggunaan bahasanya juga terasa berbeda. Pada kutipan pertama bahasanya lebih luas, sedangkan pada kutipan kedua ini menggunakan bahasa yang terasa lebih kaku. Menurut kalian, lebih menarik yang mana? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana konstruksi sebuah artikel. Sebelum kalian menyusun artikel opini yang sesuai fakta, kalian perlu ketahui dulu bahwa fakta dan opini saling menunjang dan berkaitan satu sama lainnya. Antara keduanya ini harus terpadu, baik terpadu isinya maupun terpadu bentuknya. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Ibu dengan saksama mengenai kepaduan isi dan kepaduan bentuk. Kepaduan isi atau koheren adalah kekompakan paragraf yang dinyatakan oleh kesatuan kalimat-kalimatnya dalam mendukung satu gagasan pokok. Kepaduan isi ditandai pula oleh hubungan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, ini berdasarkan penalaran ataupun kelogisan. Perhatikan contoh gabungan kalimat pada layar kalian. Pak Ahmad mengidap kanker paru-paru. Oleh sebab itu, ia banyak merokok. Contoh kalimat itu menyatakan hubungan sebab akibat, namun hubungan tersebut tidak logis. Ketidaklogisan tersebut ini terletak pada penggunaan konjungsi oleh sebab itu, yang berarti kanker merupakan penyebab seseorang banyak merokok. Padahal justru sebaliknya, banyak merokoklah yang dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kepaduan bentuk. Perhatikan contoh kutipan teks artikel pada layar kalian. Paragraf tersebut memiliki keeratan hubungan antar kalimat-kalimatnya karena diikat oleh kehadiran kata-kata tertentu. Ada beberapa bentuk kata yang menyebabkan paragraf tersebut memiliki keeratan hubungan. Yang pertama adalah pengulangan kata, begitu, menganggur, dan kerja. Selanjutnya, kata tunjuk, itu, begitu. Yang ketiga, penggunaan kata ganti, mereka. Lalu yang terakhir adalah penggunaan kata penghubung, sementara itu. Kepaduan bentuk itu juga bisa kita peroleh dengan menggunakan konjungsi lainnya ya, yang dapat menghubungkan antar kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Misalnya, yang pertama adalah penggunaan konjungsi pertentangan, di mana kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua ini dihubungkan oleh konjungsi pertentangan biarpun begitu dan namun. Seperti pada contoh di layar kalian. Kaki Anita sedang terluka. Biarpun begitu, ia berusaha berlari sekuat tenaga. Lalu berikutnya penggunaan konjungsi kelanjutan, di mana kalimat yang pertama ini berkelanjutan dengan kalimat yang kedua dengan adanya konjungsi kemudian dan sesudah itu. Sesudah itu atau kemudian ini untuk menyatakan hubungan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya. Seperti pada contoh di layar kalian. Adonan itu diaduk, kemudian dituang dalam loyang. Selanjutnya, penggunaan konjungsi menyatakan hal lain. Selain itu, untuk menyatakan hal lain di luar yang telah dinyatakan sebelumnya, seperti pada contoh di layar kalian. Lola anak yang pintar. Selain itu, dia juga hemat.
Kepaduan bentuk itu juga bisa kita peroleh dengan menggunakan pengulangan kata ataupun frasa. Perhatikan contoh kutipan teks artikel pada layar kalian. Kata anak-anak yang ibu beri warna merah pada kalimat yang pertama ini diulang kembali pada kalimat yang kedua. Selanjutnya perhatikan pula contoh berikutnya. Frasa minyak bumi yang ibu beri warna merah pada kalimat pertama ini diulang kembali pada kalimat yang kedua. Sementara itu, frasa tidak terbarukan dengan tidak dapat didaur ulang ini memiliki makna yang sama. Kepaduan bentuk juga bisa kita peroleh dengan menggunakan pemakaian kata ganti atau kata yang sama maknanya. Perhatikan contoh pada layar kalian. Putri penyair kenamaan itu sudah tumbuh dewasa. Gadis itu sekarang duduk di SMA. Kata putri dan gadis itu ini memiliki kata ganti atau kata yang bermakna sama. Selanjutnya perhatikan pula contoh berikutnya. Pagi-pagi Bu Santi telah berada di sekolah. Bu guru muda itu memang patut untuk dijadikan contoh para siswanya. Frasa Bu Santi dan guru muda itu memiliki kata ganti atau kata yang maknanya sama. Oke, berikutnya ibu akan menjelaskan kepaduan bentuk juga bisa diperoleh dengan menggunakan pemakaian kata yang berhiponim, yakni yang merupakan bagian dari kata lainnya. Perhatikan contoh kalimat pada layar kalian. Anton membeli perlengkapan sekolah, tas, buku, dan alat tulis. Jika diuraikan, tas, buku, alat tulis ini merupakan hiponim dari perlengkapan sekolah. Selanjutnya perhatikan pula contoh berikutnya. Sungguh menyedihkan hidupnya. Baru saja ditinggal ayahnya, ibunya pun ikut menyusul ayahnya. Jika diuraikan, maka klausa baru saja ditinggal ayah ibunya ini merupakan hiponim dari menyedihkan hidupnya. Demikian panduan yang perlu kalian ketahui dalam memulai menyusun artikel opini. Simak baik-baik setiap materi ibu ya. Ini berguna untuk pengetahuan kalian berikutnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap di Indonesia Asik. Bye.